Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Zazariah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang kami hormati narasumber yang namanya hampir sama-sama ya dari Ayu dulu. Yang pertama yaitu Mbak Ayu Luhanarki SPD selaku alumni PIAUD IAIN Cirebon sekaligus award LPDP afirmasi luar negeri ya. Luar biasa sekali. Dan yang kami hormati Ibu Ayu Risa Atika MPD selaku dosen IKIP Siliwangi sekaligus award Global Korean Scholarship Pai Chai University. Ya, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan PIAU dari universitas lain khususnya IKIP Siliwangi serta para partisipan lain yang kami hormati juga. Selamat siang menjelang sore, selamat melaksanakan virtual sharing session ini dalam acara sharing session PIAUD yang ketiga dengan tema studi ke luar negeri dengan jalur beasiswa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama melalui virtual meeting ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hingga sampai pada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan PIAUD sharing session yang ketiga, yang dimana narasumber kita kali ini memiliki nama yang sama. Mungkin sama seperti saya juga, dan sama seperti ibu moderatornya ya, Ayu dan Yayu gitu. Iya, baiklah tema sharing session kita hari ini sangat luar biasa sekali ya. Untuk teman-teman mahasiswa, khususnya ini bisa menjadi bekal dari mulai pengalaman narasumber atau semoga saja bisa mengikuti jejak-jejaknya gitu, menjadi award lagi ya, karena itu kan adalah sebuah cita-cita bersama mungkin ya, mendapatkan beasiswa itu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa yang saya banggakan, mungkin bisa kita memulai saja acaranya, yaitu sharing session kita dengan tema studi ke luar negeri dengan jalur beasiswa yang akan dimoderatori oleh dosen dari jurusan PIAUD juga, yaitu Ibu Yayu Mega Purnamasari MPD. Kepada Ibu Yayu Mega Purnamasari MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya pakai dua device, jadinya suaranya mantul-mantul. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, atas kesempatan PIAUD sharing session ini kita dapat berkumpul semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yayu Mega Purnamasari, saya dosen dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan memandu jalannya acara PIAUD sharing session 3 ini. Sebelumnya kita ucapkan dan panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat beserta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang virtual ini gitu, untuk berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa dari luar negeri. Tentunya di sini sudah ada beberapa pemateri yang hebat. Nah, kemudian sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Oke, sebelumnya acara ini akan saya pimpin
tidak begitu formal ya. Jadi kita nantinya akan banyak melakukan diskusi interaksi secara menarik dengan para pemateri hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dahulu yang terhormat ada Ibu Kepala Jurusan PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Zazaria, dan juga dosen-dosen dari universitas lain. Di sini ada Bu Nopita, kemudian juga dosen dari IKIP Siliwangi, ada juga dosen dari tuan rumah ya, Bunda Ulfa, Bunda Libri, dan juga teman serta di sini saya melihat banyak sekali mahasiswa yang sudah berpartisipasi dari berbagai universitas, dari IAIN, kemudian juga dari IAIN Kudus, IAIN Cirebon, kemudian dari IKIP Siliwangi, dan sepertinya banyak juga mahasiswa dari tempat lain yang tertarik mengikuti acara kali ini karena temanya juga menarik ya. Siapa sih yang nggak mau gitu dapat beasiswa dari luar negeri gitu. Saya juga sangat antusias sekali untuk memimpin jalannya acara ini karena tidak sabar untuk dengar pengalaman dari double Ayu ini gitu, double Mbak Ayu yang dua-duanya luar biasa gitu. Berikut saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kedua pemateri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi pemateri dulu, baru nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Nah, untuk pemateri yang pertama itu sudah ada Mbak Ayu Luhanarki. Halo Mbak Ayu, ada? Mbak Ayu Luha? Oh iya, halo Ibu. Iya, izinkan saya menyampaikan sedikit ininya ya, kurikulum vitae-nya dari Mbak Ayu ini. Jadi Mbak Ayu ini merupakan alumni dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Angkatan siapa ya Mbak ya? 2000 berapa Mbak? Masuknya 2015, angkatannya Rifka, Nada, gitu. Sekitar 2019 ya Mbak ya? Iya, betul. Sebelumnya suara saya jelas, Ibu? Iya, jelas. Berarti masih ini ya, masih baru banget keluarnya ya Mbak ya? Oke. Ya, kurang lebih 3-4 tahun lalu. Saya melihat di kurikulum vitae-nya ini sangat luar biasa sekali ya pengalamannya, mengikuti berbagai kursus gitu di ya Mbak ya, ini banyak kursusnya, ada di titik nol, kemudian juga di DISE, kemudian juga banyak di Kediri ya Mbak. Oke. Nah, telah mendapatkan berbagai sertifikat bahasa Inggris, baik itu IELTS, kemudian juga sertifikat pelatihan yang didapatkan oleh Mbak Ayu ini. Selain itu, dari sisi pengalaman kerja juga Mbak Ayu sudah banyak melakukan aktivitas kerja seperti menjadi asisten penelitian dari dosen IAIN Syekh Nurjati. Asisten siapa Mbak? Waktu itu sempat penelitian dari Bapak Dr. Saifuddin, mantan ketua jurusan PIAUD, sama Ibu Isnin waktu itu, sama Pak Ahmad Yani dan Ibu Eri. Luar biasa ya. Ya, nah selain itu juga Mbak Ayu ini pernah menjadi guru ya di RA Dinil Islam, oke, di Cirebon. Nah kemudian juga menjadi dan sekarang sedang menerima sedang menerima beasiswa dari LPDP ya Mbak ya, beasiswa afirmasi. Betul. Oke, kita tidak sabar nih untuk menerima perjalanan bagaimana sih mendapatkan beasiswa ini. Saya berikan kesempatan ke Mbak Ayu untuk menyampaikan pengalamannya. Silahkan Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yayu. Oke, baik. Teman-teman sebelumnya mau make sure lagi suaranya kedengaran jelas. Apakah ada gangguan? Boleh responnya di chat atau di voice boleh. Takutnya ada. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mau izin share screen. Oke. Ya, jadi seperti yang Ibu Yayu katakan tadi, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa LPDP afirmasi untuk studi lanjut ke luar negeri.
Sebenarnya saya lulusan dari PIAUD YI Jati Cirebon. Soalnya saya menyapa dosen-dosen saya yang terlebih dahulu. Terima kasih banyak Ibu Jaza yang sudah memberikan wadah untuk kegiatan sharing session ini. Kemudian ada Bunda Ulfah sepertinya tadi. Halo Bunda, terima kasih juga untuk rekomendasinya kemarin sehingga aku bisa lulus beasiswa. Dan Ibu dosen yang lain. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya bisa langsung sharing terkait perjalanan kemarin sehingga bisa lolos LPDP gitu. Jadi sebelumnya saya daftar LPDP itu 4 kali, 3 kali gagal dan alhamdulillah yang terakhir itu lolos. Kurang lebih ini data diri saya gitu kurang lebih. Jadi lulusan dari YI Jati Cirebon 2019 lulus. Kemudian jurusannya PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan sekarang ini adalah master kandidat dari Master of Education di Early Childhood Education Monash University Australia. Dan seperti yang dikatakan Ibu Yayu, saya juga mendapat LPDP afirmasi. Jadi LPDP itu ada beberapa program beasiswa, salah satunya adalah LPDP Afirmasi Prasejahtera. Nanti setelah ini kita lebih banyak sharing. Kemudian apa sih LPDP? Mungkin beberapa dari teman-teman atau ibu dosen sudah LPDP. Jadi LPDP ini bagian dari Kementerian Keuangan Indonesia gitu ya, yang berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan untuk mendorong inovasi gitu ya. Dan perlu ini hal penting untuk kita ketahui ketika kita mendaftar LPDP karena ketika wawancara pasti ditanya apa sih yang Anda ketahui tentang LPDP gitu. Kenapa nggak beasiswa lain? Biasanya itu ada. Jadi perlu diketahui secara detail terkait apa sih beasiswa yang mau kita, gimana sih, siapa pemberi dananya sih, kemudian visinya apa, itu penting diketahui. Jadi teman-teman yang mau apply beasiswa perlu research lebih lanjut terkait beasiswa yang mau kita apply. Untuk apa? Untuk nantinya perlu esai kita, kemudian ketika diwawancara ada pertanyaan pun kita bisa siap gitu ya. Dan apakah nantinya beasiswa ini sesuai dengan background kita, sesuai dengan apa yang kita kontribusi itu. Selanjutnya untuk sekarang awardee di LPDP ini udah banyak banget karena LPDP kan ada dari tahun 2013 atau 2014 kalau tidak salah gitu. Kemudian ini adalah beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh LPDP. Ada berbagai macam gitu. Seperti contohnya Ibu Bapak dosen mau lanjut ke S3 gitu menggunakan beasiswa LPDP itu juga ada spesialis tertentu. Kalau saya sendiri itu dari Afirmasi Prasejahtera. Maksudnya adalah beasiswa Afirmasi Prasejahtera ini diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau lanjut khususnya S3 tapi berasal dari keluarga yang bisa dikatakan sejahtera atau kurang mampu gitu. Nah, bukti dokumennya nanti ada beberapa yang berbeda dengan beasiswa umum. Seperti setiap beasiswa di sini ada dokumen yang berbeda, tapi yang paling umum beasiswa reguler. Kurang lebih ini nanti kalau untuk hari ini mungkin saya lebih terkait proses saya, khususnya berarti di beasiswa Afirmasi Prasejahtera gitu. Kemudian ini tahapan beasiswanya. Kalau di LPP itu ada 3 seleksi ya. Gitu. Yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi nanti berupa berkas-berkas yang perlu di-upload. Kemudian biota diri, mungkin nanti saya setelah ini bisa share nih terkait apa yang perlu disiapkan dokumennya. Kemudian yang kedua, semisal lolos seleksi administrasi itu tes seleksi bakat sekolah atau TPS biasanya. Nah, tes bakat skolastik ini modelnya seperti tes TPA, mirip tes subtes gitu ya dari
verbal, non-verbal, pemecahan masalah, dan juga gitu. Artinya seperti TPA pada umumnya gitu ya, ada terkait sinonim, antonim ya untuk verbalnya seperti deret, angka gitu, numerik ya, lebih numerik. Kemudian dan seleksi tes bakat skolastik ini bisa di-skip, bisa dari administrasi bisa lolos, bisa langsung ke seleksi wawancara. Kalau kita ketika mendaftar sudah melampirkan yang namanya acceptance offer. Jadi seperti surat penerimaan di perguruan tinggi gitu. Jadi kalau daftar kita bisa daftar sebelum mendapatkan kampus atau sebelum mendaftar ke kampus tujuan, atau kita sudah mendapatkan penerimaan dari kampus tujuan. Itu bisa dua-duanya gitu. Jadi nggak usah bingung nih, aduh harus daftar beasiswa dulu atau daftar ke kampus dulu ya gitu. Nggak usah bingung karena bisa dua-duanya. Kalau udah bisa keterima ke kampus, kita skip nih tahap kedua gitu. Kemudian yang tahap terakhir adalah seleksi substansi ya, atau wawancara. Biasanya seleksi substansi ini menjadi momok ya, karena seleksi substansi ini akan digali terkait apa yang sudah kita tulis di esai, bagaimana apa yang sudah kita tulis di biodata di website, akan diminta secara detail terkait kontribusi kita ke depannya mau apa, kemudian kenapa harus kampus tersebut, nanti gimana ke depannya, apakah yakin diterima di kampus dan segala macam. Memang kesiapan kita yang mendaftar beasiswa itu akan betul-betul bisa terlihat jelas secara gitu. Oke, yang selanjutnya syarat dokumen. Mungkin sedikit share di sini. Syarat dokumen di LPDP ini memang bisa dikatakan cukup banyak karena apa yang kita dapat juga sangat mengcover ya kebutuhan-kebutuhan. Oh, sebentar. Maaf, sebentar saya ada kendala. Oke, di kebijakan LPDP. Oke, berikut kurang lebih mohon maaf. Oke, yang ini. Mohon maaf. Kurang lebih persyaratannya gitu. Oke, kalau untuk dokumen yang disediakan, ini ada yang dari website dan perlu upload. Yang pertama itu biodata diri. Kalau biodata diri kita isi langsung di websitenya. Jadi seperti ada 5 atau 6 step. Yang pertama data diri seperti nama, gitu ya, hal umum, kemudian tentang orang, kemudian tentang riwayat pendidikan. Ketika SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu nilainya berapa. Jadi memang harus disiapkan nih raportnya, raport dari SD, SMP, SMA gitu ya. Itu karena nanti diminta di website. Kemudian ada juga terkait apa sih strong sama weakness kita gitu. Kita tuh kuat di bagian mana dan kelemahan kita apa, gimana cara menghadapinya gitu. Misal kelemahan kita ini terlalu ceroboh misalkan harus gimana gitu, itu ada di biodata diri. Kemudian ada juga pengalaman organisasinya apa saja, volunteer-nya apa saja, dan kemudian riwayat penelitian itu juga ada gitu. Yang
Berikutnya adalah KTP dan KK, ini pastinya dibutuhkan, jadi nanti di-scan, kemudian diubah ke PDF, karena semua file harus PDF. Kemudian ada proses verifikasi terdaftar dan penerima bansos aktif pada data terpadu. Jadi untuk khusus beasiswa afirmasi prasejahtera, itu perlu screenshot. Jadi nanti teman-teman atau ibu bapak dosen itu bisa cek bansosnya ke Mensos, bisa nama pribadi atau nama orang tua atau istri anak gitu, intinya yang masih dalam satu kakak itu bisa digunakan. Semisal memang namanya tertera ada dan betul, itu bisa di screenshot karena itu syarat wajib untuk pendaftaran afirmasi prasejahtera gitu. Kemudian scan ijazah asli atau legalisir. Jadi buat teman-teman, memang beasiswa ini harus sudah lulus gitu. Bukan yang masih skripsinya sebentar lagi selesai nih Kak, boleh gak ya daftar gitu, atau aduh Kak udah selesai sidang lagi nunggu SKL gitu, itu nggak bisa karena memang harus memang sudah dinyatakan lulus gitu. Semisal ada SKL itu boleh nanti daftar juga, tapi yang penting sudah dinyatakan lulus gitu. Kemudian ada scan transkrip nilai S1, itu juga PDF, dokumen penyetoran ijazah ini maksudnya adalah jika lulusannya bukan dari dalam negeri gitu. Itu wajib ada penyetoran ijazah. Kemudian sertifikat bahasa asing, ini yang biasanya jadi momok ya buat teman-teman karena saya pribadi sering dapat pertanyaan, "Kak, saya mau daftar tapi gimana ya TOEFL-nya masih kurang dari persyaratan dan lain sebagainya," gitu. Kita harus bisa harus aware ya terhadap diri sendiri karena ini kita mau apply beasiswa. Jadi kita harus ikutin apa yang memang beasiswa itu inginkan atau syaratkan gitu. Kita tahu sertifikat bahasa kita belum punya atau kita sadar bahwa bahasa Inggris kita masih kurang. Berarti yang harus kita lakukan adalah improve diri sendiri dulu gitu. Seperti yang tadi Ibu Yayu mungkin sempat sebutin juga ada sertifikat bahasa Inggris di sini, di situ gitu ya. Itu juga proses saya gitu. Dari nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena kan maksudnya bukan jurusan yang common gitu untuk bahasa Inggris. Kita tahu kalau pendidikan anak usia dini ini kan misalnya memang ada pembelajaran bahasa Inggris fokusnya untuk anak usia dini gitu ya, bukan bahasa Inggris untuk tes tertentu gitu. Nah, itu perlu ada self improvement gitu. Kesadaran diri sendiri buat oke, saya mau daftar beasiswa. Artinya saya harus belajar bahasa Inggris lebih giat lagi. Mau itu secara mandiri, mau itu secara les atau bagaimanapun itu nggak apa-apa. Tapi karena masih banyak waktu. Mumpung belum waktunya untuk daftar beasiswa, persiapkan dari sekarang gitu. Untuk sertifikat bahasa asing sendiri ini semisal tujuannya memang ke negara yang menggunakan bahasa Inggris, itu wajib bahasa Inggris. Tapi ketika negara-negara tertentu yang menggunakan bahasa tertentu itu ada persyaratan bahasanya mereka masing-masing gitu. Dan syaratnya itu beda-beda tergantung dari sub-beasiswanya. Semisal beasiswa reguler itu minimal kalau untuk ke luar negeri, IELTS-nya itu 6,5. Kalau untuk dalam negeri itu TOEFL ITP itu diperbolehkan, semisal TOEFL IBT mau ke luar negeri juga boleh gitu ya. Pada saat itu saya menggunakan Duolingo English Test gitu, karena LPDP saat itu menerima khusus untuk yang beasiswa afirmasi prasejahtera atau beasiswa afirmasi baik itu prasejahtera ataupun yang lainnya. TOEFL ITP untuk luar negeri masih diterima. Tapi untuk daftar ke kampusnya yang nggak diterima, jadi tetap harus mempersiapkan untuk tes-tes lainnya, gitu. Kemudian letter of acceptance yang tadi saya bilang, acceptance offer, itu nggak wajib, semisal udah punya itu bisa diunggah dokumennya. Surat rekomendasi, nah surat rekomendasi ini penting ya teman-teman, karena semisal memang kita nggak ada, itu nggak bisa submit, itu bisa baik itu mau tulis tangan atau mau ketikan itu nggak apa-apa bebas dan biasanya formatnya dikembalikan ke masing-masing. Karena biasa instansi itu punya format masing-masing, itu bebas. Saat itu saya minta rekomendasi ke Bunda Ulfah, gitu. Kemudian surat pernyataan pada saat aplikasi pendaftaran, nah nanti ada itu di websitenya langsung, tertera langsung kita bisa mengisi gitu ya.
Kemudian ada profil data diri formulir, itu sama dengan biodata diri kemarin. Nah, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Ini berhubungan dengan esai, mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada publikasi ilmiah, prestasi, kejuaraan, dan kejuaraan gitu ya. Itu dijelaskan juga di biodata diri di website. Jadi seperti yang tadi sempat di-mention, ada pernah berprestasi apa sih, kemudian pernah terlibat dari research apa sih, penelitiannya bagaimana, judulnya apa, tahun berapa, kemudian dana itu dana dari mana, apakah dana pribadi atau dana dari institusi dan lain sebagainya, itu tertera di situ. Kemudian ada surat pernyataan berangkat. Ini opsional. Kalau memang teman-teman atau ibu bapak merupakan anggota keluarga pertama yang mau lanjut S2 atau lulus S1, itu boleh menggunakan ini gitu. Oke, kalau untuk dokumen kurang lebih seperti itu. Memang prosesnya cukup panjang kalau untuk pengisian dokumen. Jadi saya sarankan bisa coba dari sekarang untuk lihat-lihat website LPDP dulu. Untuk apa? Untuk aware apa sih yang diperlukan gitu kan. Untuk persiapan nih, karena ketika mau daftar LPDP atau isi website, itu kita perlu yang namanya verifikasi. Verifikasinya ada verifikasi KTP, ada nanti dicek juga terkait Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya gitu. Jadi biar lebih aware gitu ya, bisa dilihat-lihat dari sekarang terkait websitenya seperti apa. Dan untuk persyaratan lebih lanjut terkait dokumen-dokumen lain gitu, beasiswa lain seperti reguler gitu ya, atau untuk ibu bapak dosen, itu bisa dicek di websitenya LPDP lebih lanjut gitu. Kemudian selanjutnya terkait personal statement. Ini yang selain dari bahasa asing gitu ya, ini yang termasuk yang cukup menantang gitu, karena beberapa dari teman-teman mungkin masih bingung apa yang harus ditulis gitu. Karena kan dari LPDP sendiri hanya bilang 1.500 sampai 2.000 kata gitu. Apa yang mau di-input ke dalam esai kita gitu. Nah, ini juga common question ya, bahasa yang digunakan apa sih? Apakah kalau ke luar negeri harus pakai bahasa Inggris esainya? Enggak. Jadi bahasa untuk di esai itu bebas. Begitupun bahasa untuk isi biodata diri di website, enggak ada batasan mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Even though kita mau lanjut ke luar negeri, itu bebas, nggak ada kewajiban. Yang penting itu konsisten. Kalau misalkan dari awal bahasa Indonesia, teruskan bahasa Indonesia. Kalau dari awal bahasa Inggris, teruskan bahasa Inggris. Karena jadi untuk lebih enak ngebacanya, apalagi kalau esai ada setengah bahasa Indonesia, campur ada kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris, itu lebih baik dihindari gitu. Oke, ini kurang lebih ya isi esainya, kurang lebih yang paragraf. Kalau untuk jumlah paragrafnya itu dikembalikan lagi sebetulnya ke kebutuhan gitu ya. Gimana kita mengisi atau format esai kita seperti apa. Tapi ini kurang lebih yang waktu itu saya tulis ada 7 paragraf. Yang paragraf pertama itu give the unit of your own story. Jadi waktu di paragraf pertama ini kita nggak perlu nulis nama, usia, itu nggak perlu. Langsung tonjolin apa sih keunikan dari diri kita, dari cerita kita gitu. Waktu itu saya mulai dengan kalimat I truly believe in the importance of dream gitu. Terus pakai quote di situ, quote-nya Colin Powell, dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Itu tesis saya yang selanjutnya menjelaskan terkait kenapa sih hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, itu paragraf kedua adalah tell your previous study and activity that showing your leadership ability. Jadi dijelasin juga nih sebelumnya itu kuliah di mana, jurusan apa, dan aktivitas ketika kuliah itu seperti apa. Di sini menjelaskan
terkait aktivitas kuliah itu nggak perlu semuanya. Jadi hal-hal yang krusial yang sekiranya bisa menonjolkan karakteristik itu perlu dimasukin. Tapi apa namanya, tidak hanya disebutkan, tapi harus dijelaskan gitu. Karena kita perlu tahu juga kalau LPDP kan lebih ke mencari pemimpin masa depan. Jadi untuk itu kita perlu menonjolkan sisi leadership kita gitu. Kemudian di paragraf ketiga itu mention juga terkait apa sih masalah di Indonesia dan kebutuhannya. Itu disesuaikan dengan apa namanya, kontribusi kita selanjutnya atau jurusan kita selanjutnya juga. Pada saat itu saya lebih fokus ke terkait children and technology saat itu. Jadi masalah yang paragraf keempat dan kelima gitu. Kalau di paragraf kita jelas terkait problemnya seperti apa sih, kemudian kebutuhan Indonesia ke depannya itu seperti apa sih gitu kan. Nanti di paragraf keempat kita baru jelasin, oh karena hal tersebut saya memilih jurusan ini nih karena jurusan ini bisa berkontribusi besar terhadap penyelesaian masalah atau setidaknya berkontribusi untuk membantu apa yang Indonesia butuhkan ke depannya gitu. Kemudian selain penjelasan jurusan, itu perlu dijelaskan terkait universitas. Penjelasan universitas ini jadi perlu research lebih dalam ya. Jadi untuk pembuatan esai ini memang butuh research waktu itu. Research apa sih jurusan di kampusnya itu seperti apa, mata kuliah yang mereka berikan tuh selama 4 semester, contohnya kalau di Monash kan memang 4 semester atau 2 tahun. Mata kuliahnya apa aja sih yang didapat gitu dari semester 1 sampai semester 4. Kemudian masternya by sih ada coursework atau by research gitu ya. Kemudian nanti kenapa pilih universitas, itu ada beberapa macam trik. Nah, kalau waktu itu saya tidak mention sama sekali terkait peringkat universitas. Karena kalau universitas itu kan masih general. Kalau saat itu saya lebih ke mention terkait mata kuliah yang di-offer sama kampus tujuan saya itu sesuai dengan apa yang saya fokuskan dan sesuai dengan apa yang memang Indonesia butuhkan ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait fasilitas yang diberikan oleh kampus tujuan pada saat itu, kemudian profesornya juga ke depannya barangkali kita mau sesuai ke research, ada nih profesor yang memang sesuai juga dengan interest kita gitu. Kemudian yang terakhir di ke-6 dan ke-7 itu lebih ngejelasin terkait, kan tadi udah jelas nih masalah jurusan dan kampus. Baru nanti kita oke, setelah lulus kita mau apa? Apa yang mau kita lakuin dengan ilmu dan pengalaman yang udah kita dapat di atas. Dan kontribusinya itu yang kontribusi nyata gitu, nggak perlu yang terlalu besar, yang penting achievable. Kemudian baru nanti di paragraf terakhir itu conclusion. Conclusionnya lebih ke kenapa sih harus beasiswa LPDP, dan LPDP itu jadi jembatan gitu buat kita menggapai mimpi kita. Jadi LPDP itu bukan mimpi, tapi justru LPDP itu jadi jembatan dari kita posisi sekarang ke dream future-nya kita gitu. Kalau ini do and ini yang harus diperhatiin ketika nulis mungkin ibu bapak atau teman-teman semua juga udah ada yang lebih tahu gitu ya. Ini jadi yang pertama itu ceritakan hal unik yang menunjukkan kepribadian kamu sesuai dengan value LPDP. Jadi memang research terkait beasiswa yang ingin kita apply itu wajib. Apa sih visi misi LPDP? Kemudian apa sih tujuannya? Terkait apa sih value yang mau diangkat oleh LPDP, biar kita juga sesuaikan dengan di esai gitu. Kemudian jelaskan aktivitas kamu ketika S1 tidak perlu semuanya, namun pilih yang sekiranya bisa menonjolkan jiwa kepemimpinan dan pengalaman kamu. Seperti yang tadi di-mention, LPDP fokus juga untuk creating new leader gitu untuk kedepannya. Jadi perlu menonjolkan juga jiwa kepemimpinan kamu. Waktu itu saya juga tulis terkait pengalaman saya di kampus, misalkan ada kegiatan pensi gura nih.
posisi saya sebagai apa di Pensigura? Posisi tersebut tuh tugasnya ngapain? Tanggung jawabnya apa? Jadi bukan hanya menyebutkan, saya pernah ikut Pensigura dengan posisi sebagai semisalkan bendahara umum gitu. Hanya itu, tapi nggak disebutkan apa job desk-nya. Itu juga nggak baik. Jadi bukan hanya menyebutkan tapi menjelaskan. Pakai metodenya SMART gitu. Kemudian, jika ada, jelaskan juga pengalaman penelitian, atau topik yang dipilih, atau lomba menulis dan sebagainya. Karena untuk S2 itu kan kita perlu banyak menulis nantinya. Jadi jelasin juga nih kayak, waktu S1 pernah jadi, asisten research nih dari dosen, judulnya apa, posisi kita sebagai apa, dan ngapain pada saat itu, gitu. Atau, ketika skripsi, judul skripsi kita apa, mengangkat tentang apa, dan apakah dipublikasikan gitu-gitu. Itu kita juga jelaskan. Tapi jangan terlalu bertele-tele langsung kepada inti-intinya. Karena kita harus lihat, minimal dan maksimal katanya. Kemudian ada urgensi jurusan yang kamu ambil sesuai dengan masalah dan kebutuhan di Indonesia, seperti yang tadi dijelaskan. Apa urgensinya? Penting banget nggak sih kalau misalkan lanjut kuliah? Kenapa harus lanjut kuliah? Kalau misalkan posisi sekarang semisal saya lulus S1 kemudian jadi guru misalkan gitu. Apa pentingnya kamu untuk lanjut kuliah? Penting banget nggak? Gitu. Buat apa? Emang, posisi sekarang kurang atau dari posisi sekarang gimana? Nah, elaborasi pengalaman-pengalamannya jadi sebuah esai. Semisal contohnya jadi guru, guru di sebuah lembaga kursus misalkan gitu, yang di mana dia ternyata ada anak yang special needs, gitu. Sedangkan kamu belum punya basic, pengetahuan yang cukup terkait gimana cara handle special needs atau, hal-hal tertentu gitu. Itu bisa jadi concern di esai kamu. Jadi yang penting jangan terlalu banyak fokus ke satu titik aja, tapi bisa mengena gitu kayak kalau kemarin saya lebih ke children and technology tapi judulnya ulang faktura gitu. itu nah. Teknologi di era sekarang untuk anak-anak tuh seperti apa? Masalahnya apa? Kenapa harus di-improve lagi? Karena ketika S1 semisal, saya tidak mendapatkan cukup pengetahuan secara luas, secara global di current issue misalkan dan sebagainya gitu, itu juga bisa. Kemudian jelaskan kontribusi nyata yang applicable, short and long term setelah selesai studi. Jadi kontribusinya itu, yang masih sekiranya bisa digapai, yang masih memungkinkan untuk di-achieve gitu. Jadi step by step, semisal pulang nih, short term-nya apa, mau ngapain sih, apakah mau balik ke tempat institusi sebelumnya, kemudian nanti long term-nya mau ngapain, ataukah mau membuat lembaga misalkan, atau mau kerjasama dengan apa misalkan gitu. Jadi harus ada tahapannya, nggak harus langsung long term karena justru itu akan, membuat interviewer bingung. Loh, emang bisa kamu pulang studi langsung jadi dosen? Lah, jadi dosen itu step-nya banyak loh, gitu misalkan. Kok kamu yakin banget bisa jadi dosen? Kamu baru lulus loh S2-nya. Emang mungkin? Gitu. Jadi nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang, apa ya, yang justru jadi menjebak kalau kita nggak siapkan. Jadi harus tahu short dan long term-nya akan apa, gitu setelah selesai studi. Kemudian terkait jurusan dan kampus tujuan secara jelas, kenapa memilih kampus seperti tadi, kayak offering courses-nya cocok nih dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan interest kita. Di kampus ini ternyata ada fokus terkait STEM in early childhood education, misalkan science, technology, mathematics, and engineering gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita tertarik gitu. Terakhir adalah rayu pembaca agar mengenal kamu sebagai awardee. Jadi kalau untuk di personal statement ini kan sangat berpengaruh ketika interview. Ada beberapa interviewer yang mereka sampai detail. Detailnya itu benar-benar ngelihat esai kamu sampai ke paling akhir gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya perlu ditulis terkait kenapa harus beasiswa LPDP? Kenapa nggak beasiswa lain? Dan
Kenapa harus dengan beasiswa dan sebagainya. Jadi rayu di sini adalah menunjukkan bahwa LPDP itu memang paling cocok dengan kita gitu. Seperti itu. Kemudian kalau yang perlu dihindari gitu. Menuliskan sesuatu tanpa penjelasan, peran kamu, contohnya tadi sudah dicontohkan, cuma disebutin tapi nggak dijelasin gitu ya. Itu jangan, hindari. Atau misal banyak banget nih pengalamannya ketika S1, kemudian disebutkan semua di esai dan dijelaskan semua, itu juga kurang baik ya. Jadi perlu yang disebutkan dan dijelaskan itu adalah yang sekiranya ada korelasinya. Ada korelasinya, contoh semisal mau ngejar poin si leadership-nya gitu. Kemudian mau ambil poin penelitiannya gitu. Itu. Jadi ada poin-poin tertentu. Nggak harus semuanya kayak pernah jadi ketua BEM, tapi pernah juga jadi fasilitator smart learning mungkin ya dulu ada. Kemudian atau pernah jadi sekretaris acara gitu-gitu. Nah, kalian pilih karena kan sebenarnya sama-sama poinnya sama. Ketua BEM mau fokus ke mana nih? Ke leadership gitu kan. Fasilitator smart learning mau fokus ke mana nih? Semisal fokusnya sama salah satu aja gitu. Di esai pun saat itu saya tidak menyebut begitupun yang di sekarang itu saya tidak menyebutkan terkait pengalaman volunteer saya ketika di Asian Games. Jadi pernah ikut Asian Games 2018 jadi volunteer, itu tidak saya sebutkan. Karena apa? Karena kurang ada korelasinya. Ketika di sekarang untuk apply ke kampus, apa korelasi menjadi volunteer terhadap pendidikan anak usia dini misalkan, itu kan kurang. Jadi lebih baik kita harus bisa memilih dan memilah mana yang penting untuk dimasukkan, mana yang perlu kita singkirkan, meskipun itu kayak proud banget nih, posisinya proud, tapi memang nggak ada korelasinya gitu. Itu kita juga perlu filtering seperti itu. Karena kadang kalau nulis kita kepengennya semuanya di-invite gitu ya. Itu juga saya pernah seperti itu gitu. Dan jangan lupa untuk minta proofreading. Waktunya 2 menit. Proofreading itu perlu. Kadang kita merasa kita udah nulisnya bagus, ketika dibaca sama orang lain ternyata banyak salahnya. Atau banyak yang kurang informasi dimasukkan dan segala macam gitu. Itu perlu dan saya juga sangat terbuka barangkali ada teman-teman dan Pak Piaur gitu IAIN mau apply gitu nantinya terus minta tolong proofread itu selama saya bisa membantu insyaallah. Kemudian jangan tulis nama, Bayu, asal atau sesuatu yang udah dituliskan di biodata diri. Nggak perlu. Bayu. Kayak di first essay-nya namanya, nama saya Ilhanarki, saya lulusan dari bla bla bla, jurusan ini, tahun sekian, usia saya sekian, nggak perlu. Itu sudah bisa didapatkan informasi di biodata yang kita cantumkan. Oke, Kemudian Bayu, tidak menulis, ya, waktunya 2 menit lagi ya. oke siap. Oke, jadi terakhir selanjutnya tuh menulis thesis statement. Thesis statement ini seperti topik sentence ya, topik sentence. Jadi apa yang mau kita tulis di paragraf tersebut harus sudah tertulis di paragraf awal. Untuk apa? Untuk memudahkan sekiranya ketika lagi interview mau ditanyain, oh, oke, paragraf ini tentang dia kontribusinya, paragraf ini tentang cerita masa lalunya dia, paragraf ini tentang apa gitu. Itu wajib harus ditulis biar nggak bingung ketika membaca. Kemudian memilih kampus tujuan karena peringkat. Kalau peringkat itu general ya, harus tetap fokus ke tujuan kita pada awalnya. Kontribusinya apa, tertariknya di mana. Kemudian tidak ada korelasi konkret antara masalah dan solusi. Itu saya pernah bikin esai seperti itu, yang nggak ada solusi konkretnya. Akhirnya ternyata gagal gitu. Karena solusinya ini nggak nyambung satu sama lain. Jadi harus dipikirkan baik-baik teman-teman. Gitu. Research lebih dalam dulu terkait apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita ambil sama masalah Indonesia sekarang. Kemudian solusi atau rencana kontribusi terlalu bertele-tele tadi gitu, banyak planning gitu, bahkan lebih dari 5, 6 gitu, 7 planningnya, tapi bertele-tele planningnya gitu, nggak ada plan secara khusus apa yang mau dilakuin sih gitu. Kemudian jumlah kata kurang atau lebih dari ketentuan. Nanti nggak bisa disubmit teman-teman kalau misalkan minimal 1.500 sampai 2.000, tapi kurang dari 1.500, misalnya 1.499 misalnya. Kurang, tetap aja nggak bisa disubmit.
Begitupun ketika lebih dari ketentuan, itu nggak bisa. Jadi memang strict gitu untuk persyaratannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. ke Ibu Yayu. Suara saya terdengar, Mbak? Iya. Oke, luar biasa sekali ya perjalanan Mbak Ayu ini, penuh struggle gitu meskipun beberapa kali mencoba tapi, pada akhirnya berhasil. Nah dari situ patut kita contoh ya teman-teman semua, karena yang terpenting itu memang, punya usaha ya Mbak Ayu ya, kemudian juga tawakal dibarengi dengan strategi dari kegagalan sebelumnya, jadi kita tahu ya strategi yang tepat, sehingga nanti akan membantu proses, keberhasilannya. Nah tentunya tidak mudah, tapi dengan adanya usaha, kalau usaha kan tidak akan mengkhianati hasil ya katanya gitu ya Mbak Ayu ya. Oke. Dan di sini poin pentingnya memang yang menjadi momok dari LPDP ini biasanya bahasa ya. Itu juga kami para dosen juga biasanya kalau mau studi lanjut ke luar negeri yang menjadi PR-nya adalah bahasa. Makanya perlu usaha ya untuk improve bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, diskusi yang sangat menarik. Sepertinya nanti bakal banyak yang penasaran juga terkait dengan teknisnya bagaimana. Nah, tapi sabar dulu ya Ibu dan Bapak serta adik-adik semua. Silahkan ditulis saja dulu pertanyaannya melalui kolom chat. Karena kita akan ke pemateri yang kedua. Di sini sudah ada Bu Ayu Risa Atika. Bu Ayu, ada Bu Ayu? Ada Bu Yayu. Halo, ini teman SD ya, luar biasa. Saya melihat Mbak Ayu ini perjuangannya luar biasa dulu kuliah bawa anak. Wah, pokoknya luar biasa ini mama-mama satu ini. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan CV Bu Ayu terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Ayu Risa Atika. Beliau merupakan salah satu dosen di IKIP Siliwangi Cimahi ya, betul Bu? Betul. Nah, dan beliau D2 di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian lanjut S1 di Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan ya Mbak ya. Kemudian lanjut S2 di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, saya jadi lupa sendiri sama. Oke, dengan jurusan pendidikan anak usia dini. Nah, beliau sudah memiliki satu anak, ini anak pemuda ya Bu. Ya, sudah dibawa ke Korea belum Mbak Ayu anaknya? Oh, belum, nanti nunggu 1 tahun dulu. Oke. Nah, beliau merupakan peraih beasiswa GKS Global Korean Scholarship. Tentunya bagi teman-teman di sini yang menyukai ketertarikan terkait dengan K-pop, ini pasti sangat antusias sekali untuk mendengarkan pemaparan dari beliau, sharing. Oke, langsung saja di sini waktunya tidak banyak ya, Bu Ayu. Nanti kita akan banyak diskusi saja ya. Silahkan kepada Bu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Yayu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Annyeonghaseyo yorobun. Katanya gitu ya kalau di sini. Oke, perkenalkan nama saya Ayu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Yayu. Bu Yayu juga dulu adalah salah satu teman saya, kita satu circle ya waktu S2 gitu. Tidak berlama-lama lagi karena kata Bu Ayu ini waktunya nggak lama nih Mbak Ayu. Oke. Saya akan mulai untuk sharing bagaimana sih saya bisa mendapatkan beasiswa Global Korean Scholarship ya, jadi GKS Award di Doctoral Program Early Childhood Education di Korea Selatan. Oke, baik. Ini introduction tadi sudah diperkenalkan ya sama Ibu Yayu. Nama saya Ayu Risa Atika. Saya dulu D2 dulu ya, karena belum ada PAUD. Jadi D2 PGTK di Universitas Negeri Yogyakarta, terus S1 PG PAUD di Universitas Negeri Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, terus S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, bareng-bareng sama Bu Yayu gitu. Terus alhamdulillah setelah S2 ya, setelah S2 selesai saya
menjadi dosen di IKIP Siliwangi selama 4 tahun kurang lebih, karena dari 2019 awal sampai 2023 Juni kemarin, karena Juli saya sudah off untuk di kampus karena sudah tugas belajar gitu ya, karena saya menerima beasiswa ini. Ini Instagram saya, siapa tahu banyak yang mau kepo-kepo tentang Korea, boleh di-follow karena saya banyak share tentang Korea, tentang bagaimana belajar di sini, terus bagaimana adat di sini gitu ya. Walaupun saya baru sampai gitu, karena saya baru sampai di Korea itu kurang lebih 2 minggu lebih gitu, tapi waktu setelah belajar atau misalkan weekend saya lebih banyak dengan teman-teman, lebih banyak untuk mengeksplor Korea Selatan. Oke, lanjut ya. Oke, kenapa sih Korea? Kenapa sih Korea? Padahal kan banyak beasiswa lain gitu ya. Nah, saya itu salah satu dosen yang ada di Indonesia. Mungkin dosen-dosen di sini yang tahu kalau dosen itu kalau mau jabatan fungsional naik kita harus S3 gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali beasiswa yang ada di Indonesia, tapi banyak juga beasiswa-beasiswa lain di luar negeri yang peluangnya itu lebih besar gitu ya, peluangnya itu lebih besar. Nah, kenapa Korea gitu? Terus banyak peluang beasiswa 100%. Seperti saya beasiswa itu 100%. Ada GKS kalau di Korea Selatan, ada POSCO, juga ada beasiswa profesor. Di Korea Selatan itu banyak banget profesor itu membuka beasiswa untuk foreigner. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar Korea untuk diambil gitu ya, mereka menerima mahasiswa dari luar Korea untuk sama-sama mengerjakan proyek gitu biasanya gitu ya, mengerjakan penelitian. Nah, terus kenapa bisa Korea? Karena saya tertarik dengan Korea jujur. Padahal saya kenal Korea itu baru-baru aja gitu ya, baru S2 karena Ibu Yayu dan teman-teman itu jadi salah satu circle saya dan mereka itu suka sekali dengan Korea. Saya itu diperlihatkan atau dikenalkan dengan K-pop, dengan K-drama gitu ya. Jadi oh iya ya ternyata di sana itu adat istiadatnya menarik, terus setelah itu bahasanya juga menarik, dan yang paling menjadi important, yang menjadi penting untuk saya itu adalah saat S2 itu saya menerima kuliah itu dengan mata kuliah lintas budaya ya gitu ya. Lintas budaya itu kita mempelajari pendidikan atau sistem pendidikan di negara-negara lain. Terus kita salah satunya adalah Korea Selatan. Gitu. Dan saya tertarik dengan itu. Gitu. Jadi saya banyak meriset tentang bagaimana sih pendidikan di Korea Selatan, bukan hanya tertarik sama K-drama dan K-pop-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Kenapa GKS? Kenapa GKS? Karena yang pertama, GKS itu adalah program beasiswa dari pemerintah Korea Selatan melalui NIIED, ya, National Institute for International Education. Jadi organisasi ini tuh di bawah pemerintah Korea. Gitu. Nah, terus kita itu di GKS itu ada 2 jalur ya, teman-teman. Ibu-ibu semuanya ada 2 jalur. Yang pertama itu adalah GKSU, itu untuk pendidikan S1. Ini maksimal usianya itu adalah 24 tahun. Sebelum 24 tahun, kalau teman-teman belum 24 tahun, boleh apply beasiswa GKSU. Nah, kalau untuk GKSG seperti saya, pendidikan pasca sarjana, baik itu S2, S3 maupun postdoktoral, itu minimal usianya itu adalah maksimal usianya itu adalah 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun teman-teman masih bisa
apply beasiswa ini. Gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi programnya yaitu R&D, tapi itu kalau kita karena saya ya khususnya itu adalah background-nya pendidikan anak usia dini dan pengen lanjutin ke pendidikan usia dini, jadi saya sendiri nggak bisa apply di R&D itu karena itu khusus untuk saya. Jadi saya nggak masukin di sini. Oke, nah benefitnya apa sih? Benefitnya apa sih GKS ini? Yang pertama itu adalah tiket pesawat pulang pergi. Jadi kemarin saya berangkat juga itu pesawatnya gratis ya teman-teman, gratis dari universitas. Karena universitas itu sudah diberikan dana oleh NIAID untuk mengcover semuanya, semua awardee yang foreigner awardee gitu ya. Terus free visa. Nah, visanya itu juga free. Biasanya kan visa itu bayar sekian juta dan harus punya tabungan sekian juta gitu ya. Nah, kalau kita tuh enggak, kita free, hanya bayar administrasi senilai 240.000. Itu aja. Dan kita melampirkan invitation letter dari NIAID. Nanti kita dikasih invitation letter kalau kita benar-benar sudah diterima secara final dan kita diberikan invitation letter oleh NIAID untuk membuat visa gitu. Jadi visanya bisa dikatakan gratis, hanya bayar administrasi aja 250.000. Nah, terus kalau kita sudah datang ke Korea, udah sampai Korea, kita diberikan dana sebesar 240.000 won. Teman-teman bisa mengkonvertkan ke rupiah ya. 1.000 won itu kurang lebih 11.700. Bisa teman-teman konvertkan ke rupiah. Oke, untuk uang saku bulanannya, kalau untuk yang GKSU atau yang S1 itu 900.000 won. Kalau untuk yang GKSG itu 1 juta won. Tapi kemarin kita sudah orientasi, mohon maaf ya agak berisik karena saya itu di kampus tapi di depan ruangan, di depan taman gitu biar cerah gitu ya. Oke, terus tadi sampai mana GKSG 1 juta won, tapi kemarin kita udah orientasi katanya akan dinaikkan gitu sebesar 1,2 juta won seperti itu. Tapi kita tunggu saja ya karena belum final. Jadi sementara itu uang saku bulanan adalah 1 juta won. Terus kita dapat asuransi kesehatan. Terus selanjutnya kita dapat KLI atau Korean Language Institute program selama 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Korea, gimana dong? Nah, seperti saya juga belum bisa bahasa Korea, tapi kita dijamin gitu ya, dijamin oleh pemerintah Korea dan kita diikutkan untuk Korean Language Institute selama 1 tahun. Nah, itu nanti kita ada minimal topik gitu ya. Topik itu adalah sertifikat kelulusan bahasa Korea. Kalau bahasa Inggris kan ada TOEFL gitu ya, ada IELTS. Nah, kalau di Korea itu namanya topik. Nah, topik itu dari level 1 sampai level 6. Nah, level 1 itu paling mudah gitu ya. Level 6 itu yang sudah benar-benar jago banget bahasa Koreanya gitu. Ibaratnya itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan atau sudah mengikuti Korean Language Institute itu minimal topiknya itu nanti topik 3. Itu tergantung universitasnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, terus tuition fee atau uang pendidikannya itu sudah ditanggung gitu ya. Terus ada dana penelitian juga, kalau kita mau penelitian kita diberikan dana sebesar 240.000 won. Dan printing cost itu maksudnya kalau kita misalkan disertasi atau tesis gitu ya, kita kan banyak ngeprint itu kita diberikan 500 sampai 800.000 won. Nah, terus dana kepulangan ke negara masing-masing itu 100.000 won. Jadi beasiswa ini itu tidak terikat ya. Jadi boleh kalian mau, misalkan saat sekolah, saat kuliah, kita udah dapat kerja nih di Korea. Gitu. Terus kita nggak mau pulang, nggak apa-apa. Gitu. Dan kalau kalian mau pulang pun nggak apa-apa. Malah dikasih uang sama NIAID 100.000 won untuk uang saku kepulangan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, alur pendaftaran. Pendaftarannya itu sebenarnya untuk GKS itu ada 2 jalur, teman-teman. Ini yang jalur pertama ya.
Jalur pertama adalah embassy track atau jalur kedutaan. Nah, jalur kedutaan itu yang pertama adalah teman-teman kalau mau daftar ke sini itu harus melengkapi dokumennya dulu, baru dikirim ke kedutaan besar Korea yang ada di Jakarta. Jadi bukan kirim langsung ke Korea, Jakarta. Setelah itu, kalau memang dokumen kalian lengkap dan personal statement atau IC kalian NIID atau embassy atau kedutaan tertarik, kalian akan diundang untuk wawancara dengan kedutaan seperti itu. Nah, kalau kalian diundang dan sudah melakukan wawancara dan dinyatakan lulus, nanti berkas kalian akan masuk ke pemerintah Korea Selatan atau NIID dulu. Nah, kalau misalkan udah masuk sini, NIID akan mengirimkan berkas kalian ke 3 universitas. Jadi kalau embassy track itu kita bisa milih 3 universitas gitu. Jadi kalau salah satu dari universitas ini kita nggak diterima, kita masih ada dua harapan gitu ya teman-teman. Itu kalau menggunakan jalur embassy. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya teman-teman diterima, teman-teman bisa milih salah satu. Tapi kalau misalnya tiga-tiganya nggak diterima, ya udah nggak bisa. Tapi kalau jalur embassy biasanya itu pasti salah satu ada yang diterima karena sudah rekomendasi dari pemerintah sendiri atau NIID itu sendiri. Nah, setelah itu baru kalau teman-teman sudah milih universitas, misalkan dari 3 teman-teman itu keterima semuanya, sudah milih gitu ya, terus nanti ada di final announcement atau hasil final akhir tuh awardee siapa aja dari negara mana aja yang keterima. Nah, terus jalur yang kedua adalah jalur university track. Seperti saya jalur university track dan hanya bisa memilih satu universitas. Gitu. Jadi kalau universitas itu udah menolak kita, ya udah kita coba lagi tahun depan. Dan alhamdulillah saya itu percobaan pertama. Kali ini percobaan pertama untuk mencoba untuk apply beasiswa. Bismillah gitu ya, dengan riset, dengan mempelajari beasiswa ini, dan saya menentukan untuk saya harus mengikuti ini dengan alur pendaftaran pakai university track. Gitu. Nah, setelah saya siapkan dokumennya dan kirim langsung ke Korea Selatan atau ke universitas ini. Jadi ada kita kirim bisa lewat pos, bisa lewat paket gitu ya, pokoknya kirim paket ada yang ke Korea Selatan itu langsung berupa hard file gitu ya, langsung dikirim ke Korea. Setelah itu kalau sudah sampai nanti kita akan dihubungi oleh pihak universitas dan kita akan melakukan interview. Kalau kita dihubungi itu karena berkas kita tuh dirasa tuh cukup lengkap dan mereka tuh tertarik sama isi kita. Nah, setelah kita sudah dinyatakan lolos, misalnya sudah wawancara dinyatakan lolos, berkas kita akan dikirim ke pemerintah Korea Selatan atau NIID. Nah, sama mereka itu diseleksi lagi gitu. Karena pengalaman saya kemarin yang lolos di universitas saya itu ada 22 orang, tapi setelah masuk ke NIID dan dinyatakan di final announcement atau final result-nya itu cuma 9 orang gitu. Jadi memang IC kita tuh sangat penting ya, karena mereka melihat dokumen kita sama IC kita tuh nyambung atau tidak, seperti itu ya. Oke, lanjut. Gimana sih submit-nya? Oke. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini, Studi in Korea ada, dan di sini sudah ada guideline-nya. Jadi di sini terlihat tidak ya? Di sini saya ambil yang 2023 Global Korean Scholarship for Graduate Degree ya, buat yang S2 atau yang S3 gitu. Nah, di situ saya stop share dulu, saya kasih lihat untuk ininya, bentar ya. Oke, ini ada oke. Nah, ini. Nah, kalau kita sudah masuk ke tadi, nah ini ada beberapa universitas. Jadi
Global Korean Scholarship itu tiap tahunnya beda-beda ya universitasnya gitu yang membuka untuk beasiswa ini. Nah, ini kemarin yang 2023 itu ada 65 universitas, jadi teman-teman bisa milih di sini. Tuh, ada banyak banget. Ada Hanam, Hanyang, Inje, Jeju, KDI, gitu ya, Korean University, Kyumhee University, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa misalkan milih salah satu Jeju National University. Nah, di sini sudah ada, misalnya kita cek ininya ya, kita cek jurusannya. Ini terlihat, Ibu Yayu terlihat tidak? Terlihat ya? Apakah terlihat teman-teman? Lihat tapi belum Oke. White ya. Terlihat. belum terbuka, Bu Ayu. Oke, tunggu ya. Oke, bentar. Nah, tadi sudah terlihat ya nih. Oke. Nah, ini saya berikan satu contoh dari SNU. Nah, SNU adalah universitas yang sangat populer ya. Ini ada SNU atau Seoul National University. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada jurusan apa saja yang tersedia gitu. Di sini ya. Di sini ada misalnya di sini Korean Language and Literature. Nah, terus kita misalkan mau daftar S2. Nah, S2 kan berarti master. Nah, master ternyata ada. Terus nanti perkuliahannya 100% Korea. Terus setelah itu nanti ternyata setelah kita kuliah bahasa, kita harus memiliki topik 3. Nah, terus program kita degree-nya setelah kita program bahasa 1 tahun itu di Maret atau September. Terus kalau misalnya kita doktoral juga sama, ternyata Korean 100%. Gitu. Sama seperti saya juga gitu, Korean 100%. Jadi sangat harus belajar lebih giat gitu ya. Oke, nah ini untuk yang tadi. Terus ada lagi biar teman-teman ini ya lebih paham gitu ya. Nah, ini adalah selain ada Excel data mereka juga menyediakan guideline-nya atau bagaimana universitas itu. Nah, ini universitas saya. Nah, jangan pusing dengan bahasa Korea yang belum bisa, karena di bawahnya itu ada bahasa Inggrisnya, jadi mungkin sedikit kita mengerti gitu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya, kita bisa baca-baca di sana. Harus kirim kemana sih? Nah, ini ada ya, ada keterangannya. Terus kita harus kirim kemana? Nah, saya kemarin kirim ke sini, harus dikirim ke sini, alamatnya ini dan zipnya ini, kontaknya ini. Jadi setelah kita kirim, kita harus ngontak si PC-nya gitu ya, si PC-nya, apakah dokumen kita tuh udah nyampe atau belum gitu, untuk memastikan aja, make sure aja kalau dokumen kita tuh nggak nyangkut gitu. Karena kan udah mahal-mahal ya teman-teman, udah mahal-mahal kita kirim berkas ternyata nyangkut gitu. Nah, kirim berkas saya kemarin itu kurang lebih 290.000 gitu. Kirim berkasnya aja. Ya, oke. Terus lanjut persyaratannya. Nah, persyaratannya tuh apa aja sih? Kita cek persyaratannya. Gimana? Apakah sudah ngantuk, teman-teman? Masih semangat, Mbak. Oh, masih semangat. Oke. Jadi, lanjut ya, biar cepet nih. Nah, saya ini ada guideline yang terakhir yang memang saya unduh. Ini bahasa Inggris, teman-teman, jadi tenang aja. 2023 Global Korean Scholarship. Oke, kita bisa cek di sini nih, ya. Periode programnya apa? Kalau master 1 tahun, apakah terlihat jelas? Kayak saya besarkan ya. Oke, 1 tahun of Korean language program, terus 2 tahunnya degree program. Kalau saya kan doktoral degree ya, jadi 1 tahun tambah 3 tahun, jadi 4 tahun gitu. Nah, terus mereka itu setiap tahunnya ada 1.300 mahasiswa. Mereka menerima 1.300 mahasiswa dari seluruh dunia gitu ya.
dari seluruh dunia. Jadi, nah terus kita cek. Ini ada nama-nama universitasnya. Tadi kita udah lihat, kita cek lagi ininya aja. Nah ini embassy track ya. Embassy track itu tadi apa teman-teman yang jalur pendaftaran yang melalui kedutaan ya. Melalui kedutaan itu Indonesia itu masuk ada Tadi kalau Mulai dari laki awal ting ting ting. Oke, di sini Indonesia ada 27 orang gitu ya. Mereka membuka 27 orang untuk mahasiswa jalur embassy atau jalur kedutaan. Nah, untuk jalur university track, Indonesia membuka 42 orang untuk Indonesia gitu. Jadi kesempatannya lebih besar untuk university track, tapi kita cuma bisa mencoba satu universitas. Nah, ini ada banyak banget dan ini lengkap banget ya teman-teman. Jadi silakan untuk mendownload kalau memang tertarik dengan beasiswa ini. Nah, di sini ada GPA atau IPK. Itu minimal 2,64 dari 4,0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang dari itu IPK-nya gimana? Menurut saya coba aja karena mereka itu memang melihat akademis tapi lebih melihat ke isi kita. Gitu ya. Jadi coba aja nggak apa-apa. Oke, terus kita lanjut ke persyaratan aja. Oke, ini persyaratannya ya, dokumennya apa aja sih? Oke, dokumennya adalah ada application form, itu ada di yang tadi ya, di webnya ada, tinggal di-download aja. Terus, ini semuanya yang warna pink itu tinggal di-download, jadi kita tinggal ngisi. Nanti saya berikan contohnya, terus di sini ada application parent atau apa ya, kayak KK atau akte, ya. Nah, itu tapi harus di apostel. Apostel itu adalah legalisasi dari Kementerian Indonesia, gitu. Jadi harus dilegalkan sama pemerintah. Atau artinya itu ini beneran bukan, kita kan ngirimnya itu bentuk kopian, tapi sudah disahkan gitu sama negara, gitu ya. Nah, terus ada juga ijazah S1 dan S2, kalau yang S3, kalau yang S2 berarti ijazah S1 aja. Ya, dan transkrip nilai jangan lupa. Terus di sini ada ini semuanya opsional ya. Tuh, artinya tidak wajib. Kalau ini, nah, kalau yang ini nih, tadi topik itu opsional. Jadi ini untuk umum, untuk semua universitas tuh topik opsional. Jadi kalau kita misalnya punya sertifikat topik itu lebih bagus. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi paling tidak kita punya sertifikat di bahasa lain gitu, misalnya bahasa Inggris. Seperti saya kemarin pakai sertifikat TOEFL. Gitu. Paling enggak kita bisa berkomunikasi di sini gitu ya, walaupun tidak begitu bagus, tapi artinya kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sini, ya teman-teman. Terus ada aplikasi, ada paspor dan sertifikat atau penghargaan. Dan ini juga sama kayak yang apa tadi ya, harus yang berkesinambungan dengan background kita. Gitu. Kalau saya kemarin, karena saya dosen dan sudah sertifikasi, saya kemarin melampirkan sertifikasi dosen saya. Hanya satu aja sertifikasi itu, dan sertifikat sebagai presenter gitu ya, presenter di baik proceeding maupun internasional maupun yang nasional. Nah, itu aja. Dan satu lagi saya mau kasih lihat teman-teman, ini adalah ini adalah tadi aplikasi formnya. Jadi mereka tuh udah berbentuk Word. Jadi teman-teman tinggal ketik ulang dan tinggal di print. Gitu. Di sini ada. Tadi kan ada. Nah, ini ada identitasnya teman-teman apa. Di sini ya, tuh ada kalian apa pakainya, embassy atau university track. Kalau university track berarti tinggal di centang gitu. Nah, terus di sini tinggal ngisi aja. Dan yang paling penting menurut saya, paling penting, sangat penting banget itu adalah personal statement teman-teman.
Gitu. Jadi di sini sudah ada personal statement-nya. Nah, di sini. Apakah suara saya masih oke? Bu Yayu, cek. Masih oke? Oke. Ini oke. Oke, ini personal statement-nya. Jadi personal statement-nya itu udah ada tulisannya seperti ini. Jadi apa yang harus kita tulis sih? Sudah ada indikator-indikatornya. Ada motivation with which you apply. Motivasi kalian tuh apa sih? Terus education background kalian tuh apa sih? Terus pengalaman kalian yang penting tuh apa? Terus person atau orang yang menurut kalian tuh menginspirasi kalian tuh siapa gitu. Jadi di sini sudah ada dan kalian harus kalau teman-teman mau apply harus benar-benar ini semua harus ada di dalam personal statement kalian. Jadi udah ada kisi-kisinya nih, tinggal kita ikuti aja. Gitu ya. Oke, terus bentar. Oh, agak emas. Terus oke, udah mau selesai ya, bentar. Oke. Nah, terus oke, lanjut ke tip and trick dari saya gitu ya. Nah, kalau ini mungkin bisa saya persingkat ya. Jadi yang pertama adalah banyakin riset universitasnya. Kita buka dulu webnya, kita cari tahu universitas apa aja yang sesuai dengan jurusan kita. Yang pertama jurusan dulu. Kita mau jurusan apa? Baru riset universitasnya. Terus persiapkan dokumen kita tuh jauh-jauh hari karena kita sudah tahu harus melakukan apa, harus mempersiapkan apa. Persiapkan jauh-jauh hari. Setelah itu sertifikat yang tadi ya harus lengkapi kalau bisa, karena misalnya ada 2 kandidat dengan nilai yang sama tapi yang satu sudah ada sertifikat TOEFL, misalnya yang satu tuh nggak menyertakan sertifikat TOEFL, pasti yang akan dipilih adalah yang satu, atau nilai yang akan ditambah adalah yang sudah melampirkan sertifikat TOEFL. Nah, yang keempat adalah proofread. Jadi kita setelah nulis personal statement, teman-teman misalnya punya dosen, pembimbing, atau misalnya punya teman yang lagi kuliah di luar negeri juga, bisa untuk di proofread ke mereka. Sudah bagus nggak menurut teman-teman atau menurut dosen tersebut? Gitu. Nah, terus, karena saya Universitas Trek nih, yang harus teman-teman garis bawahi adalah harus tahu lebih dalam tentang universitasnya. Pengalaman saya itu adalah saya riset universitas ini, karena saya lagi di riset universitas ini, kurikulumnya bagaimana, terus profesornya siapa aja, tulisan profesor itu tuh apa aja, publikasi profesor itu apa aja, fasilitasnya apa aja, mereka punya laboratorium atau enggak, kita harus riset. Walaupun webnya itu bahasa Korea, saya itu satu-satu gitu, translate satu-satu yang saya nggak ngerti. Jadi paling nggak kita punya effort untuk itu ya, ada usaha untuk itu. Terus email profesor sebelumnya, walaupun email kita nggak dibales, tapi kita bisa tulis di essay kita bahwa saya tertarik dengan profesor ini, saya sudah meng-email walaupun nggak dibales, tapi tulisan beliau menginspirasi saya gitu misalnya. Itu sangat dianjurkan menurut saya, karena pasti mereka akan, oh dia sudah mengerti nih, oh dia sudah mengerti tentang universitas ini gitu. Jadi ada nilai tambahnya. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin yang lain nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yayu suaranya nggak terdengar. Masih di mute. Masih di mute, Bu. Oke, maaf. Terima kasih ya Bu Ayu atas sharing pengalamannya, luar biasa sekali. Dari yang saya tangkap menariknya GKS ini kita tidak wajib punya keahlian bahasa Korea, karena di sananya nantinya akan dilatih, begitu ya Bu Ayu ya? Ya, jadi
bagi teman-teman yang memang punya ketertarikan tapi juga belum mahir banget taunya annyeonghaseyo atau kamsahamnida aja tuh tidak perlu khawatir. Yang penting usaha itu untuk mencari universitasnya, kemudian juga melihat background-nya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa mengikuti jejak Bu Ayu gitu ya. Oke, sepertinya banyak yang penasaran. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya tentang gimana nih proses wawancaranya pakai bahasa apa, atau misalkan tentang bagaimana tips and trick cara menulis personal statement-nya itu. Boleh, silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan. Baik ke Mbak Ayu maupun ke Bu Ayu. Ya, silahkan. Teman-teman, ini baru ada satu pertanyaan di chat. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Bu, boleh kampus luar negeri yang ada S2 PAUD-nya. Ini mungkin bagi dua-duanya ya, baik Mbak Ayu maupun Bu Ayu. Yang kedua juga sama, buat dua-duanya, bagaimana buat lolos administrasi. Oke. Ini ada yang melambaikan tangan dari Bu Epi, silahkan Bu Epi. Bu Epi atau Mbak Epi? Bu Yayu. Assalamualaikum Ibu Damang, Bu Ayu Risa, salah satu dosen saya. Apalagi wali kelas juga nih. Tentunya tertarik banget ya Bu, apalagi bisa tahu pengalamannya dari Bu Ayu. Banyak sekali sih Bu pertanyaan-pertanyaan yang pengen diulik untuk mengikuti jejak seperti Bu Ayu Risa ini. Mungkin tadi kalau untuk administrasi sudah diwakilkan persyaratannya, walaupun sudah jelas diterangkan mengenai step by step-nya. Cuman ada sedikit keraguan nih Bu, apakah yang tadi faktor usia ini yang Evi belum paham itu, kalau usianya di bawah 40 tahun bagusnya menurut Ibu ke GKSU atau GKS yang satunya lagi begitu. Tapi untuk program studi juga apakah harus linear dengan jurusan S1-nya Ibu? Hatur nuhun. Oke, ini karena sudah ada 3 penanya ya, jadi langsung saja dari Mbak Ayu dulu, itu berarti ada 2 pertanyaan. Kemudian untuk Bu Ayu ada 3, berarti ya tambahan dari Ibu Epi. Silahkan Mbak Ayu dulu. Silahkan Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu. Oke, teman-teman yang mau tahu terkait kampus di luar negeri yang offer ada jurusan pendidikan anaknya, sebenarnya yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa lihat dari list beasiswanya. Mungkin sama dengan Ibu Ayu Risa ya. Tadi kalau di GKS ada listnya nih, kampus mana aja yang bisa untuk daftar gitu ya. Nah, sama dengan LPDP. LPDP juga ada, ini contohnya. Jadi di LPDP ini berbeda sub program, berbeda juga kampus tujuan. Untuk beasiswa afirmasi sendiri, ini memang khusus untuk beasiswa S2. Jadi semisal untuk S2 bisa di-share di sini. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi yang pertama, semisal bingung nih mau lanjut kemana ya jurusannya, lanjut kemana ya, negara apa atau kampus apa, bisa juga dilihat dulu di list kampus yang di-offer sama LPDP gitu di sini. Ada dari mau Stanford University mungkin, dari setiap negara di sini ada semua. Bahkan ada yang all subject, ada yang subjeknya khusus gitu. Ada semisal education-nya aja gitu. Ada yang dia engineering-nya aja nih, contohnya seperti ini. Ini jurusan-jurusan kampus-kampus dengan jurusan khusus gitu. Ada yang development studies-nya aja gitu. Nah, ini juga bisa dicek sama teman-teman kalau misalkan masih bingung gitu. Yang kedua itu bisa dari ini. Saya biasa cek di sini. Jadi di studi portal master ini ketik aja nanti di sini early childhood education misalkan gitu ya, master degree. Itu juga muncul banyak mau ke mana nih, ada kampus-kampus tertentu, tapi harus kembali lagi dicek apakah sesuai dengan kampus tujuan LPDP atau enggak gitu. Misal ada yang cocok banget nih kampusnya, ternyata contoh
Linkoping atau John Hopkins University nih contohnya gitu ya. Udah cocok banget tapi ternyata nggak di-offer sama LPDP. Itu juga nggak bisa. Jadi kita harus tetap ikut ke si panduan, tapi kita bisa search-nya dari banyak hal. Nah, sayangnya kalau misalkan dari sini kadang nggak semuanya tercover di website ini. Jadi yang ketiga adalah caranya saya manual. Saya ketik langsung Early Childhood Education Master Degree in misalkan di mana in Europe atau in UK atau in Australia gitu-gitu. Nah, biasanya dia muncul. Kalau saya biasanya satu persatu saya buka karena meskipun jurusannya sama, mata kuliah yang di-offer atau kurikulumnya juga beda-beda. Ada yang meng-offer lebih fokus ke parenting, ada yang lebih fokus ke child development misalkan gitu. Jadi memang harus lebih teliti. Jadi ada 3 hal kalau untuk lihat kampus yang sesuainya seperti apa. Maaf, seperti itu gitu. Berarti harus Langsung atau gimana, Ibu? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian buat lolos administrasinya nih, triknya apa katanya Mbak Ayu? Oke, kalau lulus administrasi, nah kalau tadi kalau di GKS kan boleh nih boleh nih ada step atau dokumen tertentu yang dilewat dulu gitu ya, kalau yang tidak salah saya dengar gitu. Kalau di LPDP itu strict, harus wajib. Jadi semua yang dipersyaratkan itu wajib dilampirkan. Itu syarat paling apa ya? Udah paling bener lah gitu. Kalau misalkan memang udah lengkap, itu udah pasti dipastikan lulus administrasi. Nanti apa namanya? Ada semisal ternyata kalian lengkap nih, tapi nggak lulus administrasinya. Itu ada namanya masa jadi ada masa banding. Kita bisa ngajuin banding. Karena alasannya misalkan itu masa banding ini baru ada di tahun-tahun ini ya gitu. Alasannya kenapa nih nggak lulus ya? Semisal karena sertifikat TOEFL-nya kurang meyakinkan atau nomor sertifikat TOEFL-nya tidak tercantum di ITS misalkan gitu-gitu. Kalian bisa mengajukan banding, memberikan bukti lebih lanjut. Kalau misalkan memang sertifikat kalian tuh asli loh, nggak palsu. Karena sekarang banyak yang palsu gitu, banyak yang bisa memalsukan atau tesnya joki atau gimana gitu ya. Nah, yang penting semua dokumen dilengkapi dengan benar. Dan semisal ada di bagian dokumen ini, di bagian dokumen itu ada namanya nomor dokumen ya. Coba sebentar, saya apakah bisa buka beasiswa LPDP? Coba saya kasih. Oh ya ini oke. Nah ini kurang lebih sebentar saya share screen. Nah ini contohnya dokumen yang diperlukan. Semuanya ada kolomnya nanti sebetulnya, tapi ada beberapa dokumen yang sebaiknya dicantumin nomornya, semisal ada kayak KTP atau sertifikat atau apa namanya nomor-nomor tertentu seperti ijazah dan sebagainya itu dicantumin aja. Dan jangan lupa ada beberapa poin bintang kalau di LPDP. Kalau bintang itu artinya wajib diisi. Contohnya tadi kalau surat yang menyatakan keluarga pertama yang lanjut S1 atau S2 itu kan nggak wajib. Jadi misalnya nggak diisi nggak apa-apa gitu. Jadi kalau lolos administrasi itu yang penting dokumennya lengkap, semuanya diisi, nggak ada yang dikosongkan, dan paham betul apa yang mau kalian tulis. Karena meskipun kayak yang penting diisi deh, yang penting lolos administrasi gitu ya. Tapi nanti dipertanggungjawabkan ketika wawancara gitu. Jadi kalau untuk lolos administrasi aja yang penting semuanya ditulis, dilengkapi dengan baik dan benar. Gitu. Di PDF-in semua dokumennya, biodata dirinya ditulis dengan baik, dicek juga apa namanya, ketika sudah selesai dicek lagi ke awal apakah ada yang terlewat atau enggak, karena itu pengaruh banget nantinya. Gitu. Sejauh ini sih itu sih paling Ibu Yayu kalau untuk administrasi. Oke. Saya jangan jadi penasaran ini dari ketiga proses yang Mbak Ayu jalani, yang paling sulit itu yang mana gitu? Prosesnya ini tahapannya yang paling stretch banget itu yang mana gitu? Oke.
Kalau dari saya sendiri sebenarnya tahap paling akhir, di tahap wawancara ya. Kalau di tahap kedua itu memang harus belajar ya, karena basicnya harus mengenal gimana TPA dan lain sebagainya, itu harus belajar. Dan itu nilainya mutlak, kalau emang kita kurang dari, ya nggak lolos gitu. Jadi tetap harus belajar gitu. Tapi kalau di wawancara, itu kita nggak tahu gitu alasan kita lolos kenapa, nggak lolos kenapa itu nggak tahu. Sempat 3 kali kemarin nggak lolos, saya tanya alasannya, itu lebih ke dikasih nilai passing grade-nya aja. Jadi nggak tahu apa yang harus kita evaluasi gitu kan. Wawancara sih, karena semuanya didetailin Ibu kalau di wawancara gitu. Dari isian di website nih, semisal ngisi kemarin di website itu hal yang paling membanggakannya apa, hal yang paling bikin kita down itu apa, itu bisa jadi semuanya ditanyakan. Karena nanti di wawancara itu ada 3 interviewer. Yang pertama itu psikolog, yang kedua itu dari akademis, yang ketiga ini bisa jadi dia menanyakan terkait kontribusi dan lain sebagainya. Jadi ketika di psikolog kita akan digali karakter kita tuh seperti apa sih gitu. Ada yang pernah dia nggak lolos wawancara, bukan karena nilainya di bawah passing grade, nilainya sesuai passing grade Ibu, tapi tidak direkomendasikan oleh interviewer gitu. Jadi memang LPDP ini strict banget kalau untuk hal-hal terkait gitu ya. Jadi karakter kita terlihat, gimana kalau kita bohong ketika jawab di wawancara gitu ya. Tapi kendala teknis juga mempengaruhi. Jadi pastiin teman-teman atau ibu bapak gitu ya, koneksinya, kemudian device-nya. Karena waktu itu saya sempat koneksinya bukan dari saya, tapi dari interviewernya nih kebetulan. Beliau hujan dan sebagainya, suaranya kurang jelas, jadi pengaruh juga ke saya untuk menjawab gitu. Kemudian dari segi akademik kalian ditanya detail terkait kampus tujuannya seperti apa, kenapa harus jurusannya gitu. Kemudian kadang diajak diskusi juga sama interviewer. Current issue, diskusi terkait isu-isu sekarang nih. Contohnya kayak kurikulum untuk sekarang kan gini nih misalkan gitu. Menurut Mbak Ayu gimana kemarin? Atau pandangan Mbak Ayu terkait pendidikan anak di Indonesia tuh gimana? Krusialnya dari segi apa ya misalkan gitu. Ada yang diajak diskusi. Kemudian ditanya juga kontribusi ke depannya. Detailnya seperti apa. Bahkan dikasih contohnya seperti apa. Jadi memang beratnya di situ. Apalagi ini terkait mental juga ya gitu. Mental, kemudian apalagi kalau misalkan interviewernya kadang kelihatannya udah, aduh interviewernya kok kayaknya agak gimana, itu bikin panik juga. Jadi memang harus benar-benar disiapkan mentalnya. Tapi semua pertanyaannya itu dari esai sih Ibu kalau wawancara. Yang penting kita kuasai esai, kita tahu hook-nya apa dari esai kita. Hook dari esai kita apa untuk yang kita bawa. Jadi kemarin sempat ditanya juga, kan kalau LPDP tanpa LOE itu dia harus mencantumkan 3 universitas. Nah, kemarin itu ditanya korelasinya apa ketiga universitas tersebut. Coba dijelasin. Jadi saya jelasin apa kampus pertama ini kampusnya apa, kemudian korelasi dengan interest saya apa, kemudian kampus kedua gimana, kampus ketiga gimana gitu. Dan usahakan 3 kampus ini juga punya korelasi satu sama lain karena kan berhubungan dengan interest kita di awal gitu. Dan untuk wawancaranya nih kadang ada yang full bahasa Indonesia gitu ya. Kadang ada yang full bahasa Inggris, ada juga yang mix. Bahkan untuk yang dalam negeri ada yang full bahasa Inggris. Yang luar negeri ada yang full bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa terprediksi. Jadi kita harus menguasai jawaban kita baik itu di Indonesia atau di bahasa Inggris gitu sih. Memang wawancara paling beratnya di situ gitu. Biasa. Masya Allah sekali ya ini pengalamannya. Bahasa ya yang utama. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nanti barangkali ada yang bertanya lagi. Kita ke Bu Ayu. Silahkan Bu Ayu. Jawabannya apa? Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi adalah apa tadi? Spill kampus luar negeri ya?
yang S2 PAUD, Bu, itu mungkin nanti bisa di-download di webnya ya, karena masa kita mau kuliah di luar negeri tapi kita malas baca-baca ya, jangan gitu. Jadi sudah tahu webnya, kita harus benar-benar rajin, utik-utik, kita download. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita terjemahin, itu juga suatu usaha loh teman-teman. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak baca gitu ya. Jangan, aduh ini apa ya, kira-kira persyaratannya susah nggak gitu ya. Tapi kita harus, oh persyaratannya ini, ternyata kita harus cari tahu lebih dalam. Kalau kita mau, katanya kalau mau menginginkan yang lebih, kita juga harus berkorban yang lebih juga gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua, bagaimana sih trik buat lolos administrasi? Nah, trik untuk lolos administrasi yang penting berkas kita itu lengkap. Ya, berkas kita itu lengkap, itu salah satunya. Dan yang kedua adalah IC kita. Gitu. Kita punya IC itu harus memang kita banget gitu loh. Ini tuh aku loh gitu ya. Mempresentasikan diri kita itu siapa, kelebihan kita apa, dan kekurangan kita apa, dan dari kekurangan itu kita tuh bisa ngasih bisa ngasih solusinya tuh apa untuk diri kita. Kita harus ngerti diri kita tuh maunya gimana, dan kedepannya kita tuh maunya ngapain gitu. Misalnya aku pengen jadi menteri pendidikan gitu ya, dan usahaku adalah aku harus jadi doktoral dan aku harus jadi profesor, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kita tahu apa tujuan kita gitu. Nah itu isinya. Kalau untuk administrasi mungkin tadi kan sudah ada ya. Nah, cuman kalau GKF itu memang ada yang opsional karena apa? Karena di situ tertulis apakah Anda itu adalah anak dari orang tua yang Korea gitu. Nah, itu kan opsional. Kalau emang kita nggak bisa masukin kan gitu. Jadi, apakah Anda pernah sekolah di Korea, apakah Anda pernah ada hubungannya dengan Korea, itu juga ada gitu. Jadi itu emang opsional karena memang kita tidak bisa melengkapi itu gitu. Jadi itu dipaskan aja dilewati gitu. Nah, untuk yang sertifikat sebagai penunjang itu menurut saya wajib kita lengkapi, walaupun tulisannya opsional, tapi itu adalah nilai besar untuk Kementerian Korea Selatan untuk menilai kita tuh sejauh apa sih fokus dengan yang kita tuju. Misalkan saya di pendidikan usia dini ya, kita terus pendidikan anak usia dini di Indonesia, kamu tuh sudah mengetahui sejauh apa dan sejauh apa lagi kamu ingin tahu gitu ya. Intinya seperti itu. Menurut saya kalau misalnya sertifikat itu harus dilengkapi dengan selengkap mungkin gitu ya, yang administrasi itu biar lolos administrasi. Tapi ada yang benar-benar sudah lengkap, ternyata IC yang teman-teman tulis itu ternyata nggak ada hooknya seperti Mbak Ayu katakan tadi gitu. Jadi mungkin teman-teman tuh bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, tapi ternyata yang teman-teman tulis tuh cuma ngawang-ngawang tahu nggak? Benang merahnya tuh nggak ada gitu. Benang merahnya tuh nggak ada, itu juga susah gitu ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu kalau paragraf pertama itu adalah ketertarikan yang sangat penting bagi pembaca. Jadi paragraf pertama itu kita harus cari yang benar-benar, oh ini harus dibaca lagi. Jadi posisikan diri kita sebagai pembaca. Kalau saya kemarin gini, karena jangan mempersatukan dengan nama saya ini, saya jurusannya ini begini. Tidak. Jadi saya mengatakan bahwa saya setelah lulus SMA, saya banyak ditertawakan orang karena saya memilih PG PAUD sebagai jurusan di universitas saya. Itu masih saya ingat sampai sekarang seperti itu. Itu kan jadi yang membaca pun jadi, oh iya, ada apa lagi nih? Ada peristiwa apa lagi nih? Gitu. Terus dengan seperti itu anak ini tuh melakukan apa gitu? Anak ini tuh membuktikan apa gitu. Jadi paragraf pertama itu adalah yang sangat penting. Nah, walaupun teman-teman misalnya, aduh, tapi aku bingung paragrafnya harus gimana. Teman-teman boleh cari misalnya quote-nya siapa itu boleh. Nanti setelah itu dipresentasikan. Itu bisa gitu. Jadi paragraf pertama adalah hook ya. Jadi itu harus benar-benar teman-teman ingat. Paragraf pertama, oke? Dari IC itu yang paling penting. Gitu. Terus apalagi tadi ya? Apalagi Bu Yayu yang tadi, Bu Evi tadi tanya untuk
eh, lebih baik milih GKSU atau GKSG gitu ya. Nah, Bu Evi itu kan sudah S1 ya, kemarin sudah sidang gitu. Jadi menurut saya karena Bu Evi belum 40 tahun gitu ya, lebih baik ke GKSG gitu. Karena ada kan banyak, jadi ada 14 universitas di Korea Selatan yang membuka early childhood education teman-teman, baik S1, S2 maupun S3. Jadi teman-teman nanti bisa searching atau bisa download satu-satu, pokoknya jangan malas baca ya, download satu-satu, dicek lagi doktoral, masternya ada nggak early childhood education, walaupun namanya bukan early childhood education, misalnya family and child gitu ya, child and apalagi gitu, misalnya seperti itu, tapi itu kayak sudah termasuknya adalah early childhood education satu rumpun gitu ya teman-teman. Itu ada 14 universitas nih, bocoran 14 universitas, jadi teman-teman jangan malas untuk baca-baca ya, karena saya juga dari 65 universitas saya buka satu-satu sampai agak puyeng gitu ya, tapi itu juga termasuk usaha gitu ya. Mungkin bisa dimengerti atau ada yang tambah puyeng ini? Yang saya penasaran dari GKS ini kan tadi kalau Mbak Ayu Luha itu menyebutkan wawancaranya ada yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, entah itu kuliahnya memang mengambil di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, kalau GKS sendiri, apakah wawancaranya berbahasa Korea atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris itu? Oke. Yang tentunya karena ini pemerintah dari pemerintah Korea, jadi bukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi saat interview itu pakai bahasa Inggris. Walaupun mereka pengennya pakai bahasa Korea, tapi saya hanya bisa perkenalan diri, annyeonghaseyo, Jonan, Ayuris Atika, Imida, gitu-gitu ya. Nah, tapi saya pelajari, paling nggak mereka tahu kalau oh anak ini sudah berlatih bahasa Korea loh, walaupun hanya perkenalannya aja. Jadi wawancaranya itu kemarin saya dengan 3 profesor, kurang lebih 1 jam. Sebenarnya 2 jam, tapi karena 2 orang gitu ya, jadi 1 jam 1 jam dengan 3 profesor, dan mereka ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang ngomongnya pakai bahasa Korea gitu. Jadi aduh gimana ini, tapi saya mencoba meyakinkan bahwa saya memang tidak bisa pakai bahasa Korea, hanya perkenalan saja, tapi saya sedang belajar bahasa Korea, saya mengikuti pelatihan di kursus ini, dan saya ingin lebih bisa bahasa Korea karena saya tahu nanti saat saya kuliah saya akan 100% bahasa Korea. Jadi kunci yang pertama adalah teman-teman harus memahami bahasa Inggris gitu. Walaupun tidak IELTS gitu ya. Maksudnya tidak terstruktur dengan baik, asalkan teman-teman bisa berkomunikasi, tahu maksudnya, teman-teman bisa jawab, insya Allah itu jadi satu pertimbangan juga buat mereka gitu. Karena saya juga bahasa Inggrisnya nggak begitu pinter gitu ya, tapi saya tahu sedikit gitu ya, tahu dan bisa jawab gitu ya, pakai bahasa Korea dan bahasa Inggris gitu, tapi yang paling penting adalah bahasa Inggris. Oke, luar biasa sekali dari kedua pemateri ini. Ini ada yang bertanya terkait dengan contoh esai, mungkin bisa dilihat di ini ya, kalau contoh esai kayaknya itu pribadi ya kalau menurut saya. Jadi tadi sudah ada tips and triknya bagaimana menulis esai yang baik dan benar dari kedua pemateri kita. Jadi kalau contoh mungkin sudah banyak di ini ya di internet. Oke, bukan karena tidak penasaran, tapi masih banyak ini penasaran yang mengganjal sepertinya di hati para peserta. Hanya saja kita terpaut dengan waktu ya, jadi waktunya sudah cukup maksimal gitu. Di Korea sendiri sudah jam berapa, Bu Ayu? Di Korea sudah jam 7. Wah, malah berarti sudah Isya ya. Oke, kalau Mbak Ayu jam 8:30. Oke, kalau Mbak Ayu berarti masih stay di Solo berarti ya Mbak Ayu ya? Solo. Iya, betul Ibu Ayu, masih sekarang stay di Solo dulu. Mungkin karena mungkin karena namanya sama. Iya, betul, sekarang masih stay di Solo, dan insya Allah baru mulai studi di bulan Februari. Jadi insya Allah antara Januari akhir atau Februari awal baru berangkat.
Gitu. Luar biasa. Semangat ya buat Mbak Ayu Luhanarki. Ya, gitu. Semoga selesai menjadi master yang luar biasa, kembali ke Indonesia gitu ya, jadi dosen yang luar biasa. Buat Mbak Ayu Risa juga semangat menyandang gelar PhD-nya. Aduh, luar biasa ini Bestiana. Oke, Nanti teman. Ayu nyusul ya. Ya, ini masih ini dulu apa namanya ngajar dulu aja. Oke, ibu-ibu semua, kemudian teman-teman mahasiswa, karena waktu memang sudah berakhir, kita akhiri ya sharing session kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari kedua pemateri bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk studi lanjut gitu, baik S2 maupun S3. Semangat gitu, jangan pantang menyerah melihat usaha dari kedua Mbak Ayu ini juga luar biasa perjuangannya. Jadi gagal sekali tidak apa-apa, coba terus sampai dengan berhasil karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, baik itu saja. Nantikan lagi ya sharing session selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa Mbak Ayu dan kesempatan. Bu Jaja barangkali ada 1, 2, 3 kata yang mau disampaikan. Baik, mungkin ucapan terima kasih untuk alumni kita, Ibu Mbak Ayu Luhanarki ya. Kalau Bu Yayu tahu tuh saya pertama kali mengajar di kampus IAIN Cirebon itu mengajar kelasnya Bu Ayu yang cukup ramai. Bu Ayu, Mbak Ayu. Nah, saya keturunan lagi kan. Mbak Ayu Luhanarki ini jadi kelas pertama saya waktu ngajar di Cirebon gitu. Sukses untuk studi S2-nya ya Ayu ya. Ditunggu nanti sharing-sharing selanjutnya. Kemudian ucapan terima kasih yang teramat sangat ini untuk Ibu Ayu Risa, bestinya Mbak Yayu. Hari ini tuh penuh Ayu. Jadi kita saling ribet kalau manggil satu sama lain ini gitu. Semoga sukses sampai nanti menyandang gelar PhD ya Bu Ayu Risa. Boleh nanti dinantikan kolaborasi yang lainnya, barangkali bisa collab penelitian dan sebagainya. Begitu pula dengan Ayu Luhanarki, tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi selanjutnya ya. Siap Ibu, terima kasih juga, sehat-sehat. Itu saja sepertinya Bu. Peserta boleh silakan diisi daftar hadirnya dan boleh request di situ usulan-usulan untuk piaut sharing session selanjutnya. Mungkin personal statement mungkin bisa jadi pilihan, Bu. Saya kayaknya mungkin ya. Nanti dibikin series gitu ya. Itu saja Bu Yayu, terima kasih. Oke, baik. Kepada para peserta silakan untuk mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan Zoom meeting ini.